Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya melihat beberapa Bapak Ibu telah kembali ya, welcome home setelah liburan. Sungguh bersukacita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara belajar kebenaran firman Tuhan dan berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan ke saya hari ini adalah Yesus Kristus anak domba di atas tahta. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak pertanyaan begitu ya, saya menduga. Boleh Pak Nugroho tampilkan slide yang ada gambar sayanya begitu ya. Boleh Pak Nu? Ya, jadi Bapak Ibu mungkin berpertanyaan. Tapi saya berharap pertanyaannya adalah, Pak Nugroho boleh ditampilkan slide-nya yang ada. Nah, enggak slide yang ada gambar sayanya, Pak. Susah ya, Pak ya? Ya udahlah. Mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan, Anda bertanya begitu ya, tapi saya berharap jangan bertanya di antara dua gambar di depan, ada saya dan ada satunya siapa yang lebih ganteng. Jangan. Pasti dia yang lebih ganteng, karena dia lebih paling ganteng di antara para domba, begitu ya. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan dari Wahyu 5. Udah tuh muncul ya. Oke, terlambat Pak Nugroho, gak apa-apa tapi. Dari Wahyu 5 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materainya? Tetapi tidak ada seorang pun di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya dari singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, melakukan, mengabarkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, gereja kita terletak di dalam kawasan yang bernama Pantai Indah Kapuk di tempat inilah. Dan di kawasan ini identik sekali, mungkin ini gambar berapa tahun yang lalu ya Kosten? 10 tahun yang lalu mungkin ya, begitu ya. Saya lihat ambil gambar di Wikipedia. Kawasan ini identik dengan pembangunan, ekspansi, investasi ya, semakin banyak berkembang begitu, dan juga kompetisi. Salah satu tempat yang kalau saya nggak salah harga tanah termahal di Jakarta. Setiap hari di tempat ini mungkin kita yang bekerja sebagian besar berbicara tentang pertumbuhan, target. Dulu ketika saya bekerja target setiap tahun naik padahal market turun, kan gak logis begitu. Tapi terus menerus target harus naik. Strategi, risiko, dan juga proyeksi ke depan gimana. Analisa market, proyeksinya bagaimana keadaan ini dunia yang berubah. Saudara, dunia tempat kita tinggal percaya satu hal. Siapa yang duduk di atas tahta, dia yang akan menentukan masa depan. Dalam dunia bisnis kita tahu arti tahta itu. Tahta bisa berarti posisi, jabatan. Tahta bisa berarti seberapa luas pengaruh yang kau bisa hasilkan. Tahta juga bisa berarti kontrol. Kau bisa memegang, mengendalikan masa depan, memegang kontrol itu. Dan tahta juga bisa berarti kondisi yang stabil. Karena akan menentukan stabilitas di dalam usaha, kehidupan, dan apapun.
Saudara, dan seringkali tanpa sadar kita membangun tahta kecil dalam kehidupan kita. Lewat usaha, jabatan, jaringan, bahkan reputasi yang kita bangun untuk kita bangun tahta kita itu. Saudaraku, tapi malam ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kelima ini tentang satu realitas yang jauh lebih besar. Bahwa tahta tertinggi dalam alam semesta ini tidak kosong. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti, kita merasa siapa yang bisa pegang hari esok, siapa nantinya dalam kehidupan ini bisa stabil, punya pengaruh yang baik. Siapa pemimpin nanti yang baik akan membawa perubahan. Tetapi dari Wahyu dikatakan, tahta tertinggi alam semesta itu tidak kosong. Dan yang duduk di atas tahta bukan penguasa yang kejam, bukan predator kekuasaan yang gila-gilaan untuk mencapai posisi hanya untuk sekedar kuasa, melainkan anak domba yang telah disembelih. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Yohanes dimulai dengan tangisan Yohanes. Rasul Yohanes ketika melihat penglihatan di Pulau Patmos waktu itu, dia melihat akhir dari dunia. Yohanes menangis di situ. Dia berkata, siapa yang berkuasa? Maka Wahyu 5 dibuka dengan suasana yang begitu dramatis sekali. Yohanes melihat sebuah gulungan kitab di tangan Allah di situ. Gulungan itu melambangkan apa? Gulungan itu melambangkan rencana Allah atas sejarah. Arah dunia, akhir segala sesuatu, keadilan terakhir. Dan ketika Yohanes diperlihatkan dengan gulungan itu, Yohanes melihat ada masalah besar di situ. Di mana melihat ada ketidakadilan, ketidakjelasan. Dan bagaimana dunia ini, arah dunia ini. Seorang malaikat berseru, siapa yang layak membuka kitab itu? Dan dikatakan tidak ada seorang pun, tidak di surga, tidak di bumi, tapi juga tidak ada di bawah bumi. Yohanes menangis terseduh-seduh di situ. Mengapa ia menangis? Saudaraku, karena jika tidak ada yang layak membuka itu, berarti apa saudara? Akhir hidup manusia, akhir kesudahan dunia ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan kekacauan. Berarti kejahatan bisa menang. Anak-anak Tuhan yang menderita demi Injil tidak akan pernah merasakan kemenangan. Dan penderitaan tidak akan pernah merasa penebusan. Saudara, bukankah ini pertanyaan zaman kita juga? Pertanyaan itu akhir, tapi kita melihat zaman ini siapa yang mengontrol ekonomi global. Di tengah peperangan terus berlanjut. Siapa yang menentukan stabilitas negara? Beberapa negara udah mengklaim cadangan minyak kita tinggal berapa puluh hari lagi. Setelah itu akan selesai. Siapa yang memegang masa depan bisnis kita? Saudara, kita hidup dalam dunia yang kelihatannya tidak stabil. Krisis bisa datang tiba-tiba. Kebijakan bisa berubah mendadak. Kita hidup pada zaman ini. Nilai mata uang bisa terguncang. Nilai saham tiba-tiba bisa ambruk. Dan baru saja kita mengalami IHSG kita seperti itu. Saudara, kalau sejarah ini tidak ada yang pegang. Kita punya alasan untuk takut. Tapi di tengah tangisan itu, seorang tua-tua berkata kepada Yohanes, jangan menangis. Jangan menangis. Yohanes menangisi keadaan melihat dunia. Tapi tua-tua itu melihat pandang itu. Lihatlah singa dari suku Yehuda yang telah menang. Dunia boleh tidak stabil. Dunia boleh tidak adil. Dunia boleh tidak sempurna. Tapi arah mata pandangan kita mesti tertuju kepada sesuatu yang benar itu. Yaitu singa dari suku Yehuda. Saudaraku, di sini ada paradoks Injil di situ. Ternyata kalau kita lihat tua-tua itu berkata ada singa. Ternyata singa yang dilihat adalah anak domba. Yohanes mendengar tentang singa, simbol kekuatan, kemenangan, supremasi di situ. Tetapi ketika ia menoleh, mana singanya? Ia melihat anak domba seperti yang telah disembelih. Dikira suhu, ternyata cupu yang dilihat. Saudaraku, inilah paradok terbesar dalam kekristenan. Kemenangan datang melalui pengorbanan. Kemuliaan datang melalui salib. Tahta dicapai melalui darah. Saudaraku, gambaran anak domba ini bukan kebetulan, saudara. Ini menggemakan seluruh isi Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Paskah di Mesir digambarkan anak domba yang perlu disembelih itu di halus pintu setiap rumah orang Israel perlu dia oleskan dengan darah di situ. Nubuat dalam kitab Yesaya 53 seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seruan Yohanes Pembaptis juga, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia.
Saudaraku, anak domba di sini berarti substitusi. Ada darah yang ditumpahkan supaya ada hukuman yang dilepaskan. Saudaraku, dalam dunia usaha saya yakin kita mengerti konsep harga. Tidak ada keuntungan tanpa harga yang harus dibayar. Tidak ada ekspansi tanpa pengorbanan. Tetapi keselamatan kita di sini bukan hasil negosiasi dengan Allah. Bukan karena moralitas kita. Bukan karena pelayanan kita. Bukan karena persembahan kita. Maka anak domba itu mau disembelih dan menyerahkan nyawanya buat kita. Tetapi karena kasih karunia, kita yang tidak layak menerima keselamatan itu. Menerima anugerah semata dari Kristus. Maka seperti John Stott pernah berkata, the essence of sin is man substituting himself for God. Ini dosa. Tetapi the essence of salvation is God substituting himself for man. Dosa berkata saya mau duduk di atas tahta Allah. Tetapi keselamatan berkata Allah turun dari tahtanya untuk menggantikan saya. Saudara, dari teks yang kita baca, yang menarik saudara. Anak domba itu berdiri. Mengapa ya? Saudaraku, Wahyu 5 berkata sesuatu yang sangat indah, anak domba itu berdiri. Walaupun telah disembelih dia tidak mati saudara. Dia berdiri. Ia pernah disembelih tetapi ia berdiri, artinya ia hidup. Ia bangkit, ia menang. Maka ketika kita melihat salib bukan kegagalan dalam misi, salib adalah jalan menuju tahta. Kita memasuki minggu-minggu ini kita masuki Minggu Palma di mana di Yerusalem Yesus masuk dan raja itu menangis. Orang-orang bersuka cita menyambut dia raja. Karena pikiran mereka raja adalah pembebas. Tapi bagi Kristus dia menangis karena ia datang sebagai penebus, bukan pembebas. Ada salah ekspektasi di situ. Tetapi salib bagi Kristus adalah jalan menuju tahta. Di dunia, kita yang disalibkan dianggap kalah. Yang tersingkir dianggap lemah. Tapi di surga berkata lain, seluruh makhluk sujud menyembah anak domba itu. Dan berkata layaklah anak domba itu menerima segala kuasa, kekayaan dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Saudaraku perhatikan di sini. Yang menerima kuasa adalah dia yang disembelih. Artinya, di tengah-tengah dalam dunia yang kacau, ada singa dari suku Yehuda, anak domba Allah itu, yang menang, yang berdiri, yang memberi kepastian akan ketidakstabilan dunia ini. Saudaraku, bagaimana kita relevansi kebenaran ini dalam kehidupan kita? Saudaraku, banyak dari kita hidup dalam tekanan yang besar tadi ketika di awal. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu telah mendoakan kami hamba Tuhan ya. Di tengah-tengah saya percaya bukan hanya hamba Tuhan, setiap kita hidup dalam tekanan. Target yang harus dikejar, tanggung jawab dalam bagaimana karyawan. Wah, yang punya usaha kerasa ya, baru memberikan THR bagi karyawan. Walaupun sales naik begitu kan. Tapi dan juga kita melihat ada tanggung jawab keluarga yang bergantung pada kita. Kadang ketika masa depan kayaknya merasa aduh Tuhan sih tahu, tapi kayaknya di tangan kita sendiri. Tetapi Wahyu 5 mengoreksi ilusi itu. Ya, tahta itu sudah diduduki. Dan yang duduk di atasnya bukan investor terbesar, bukan penguasa politik, bukan kekuatan ekonomi global, melainkan anak domba itu. Saudaraku, R.C. Sproul berkata, tidak ada satu molekul pun yang liar di dalam dunia ini, di luar kedaulatan Allah. Hal ini benar, saudara. Tidak ada krisis bisnis yang di luar kontrol Kristus. Tidak ada kegagalan yang sia-sia. Tidak ada ketidakpastian yang tidak berada di bawah tahtanya di sini. Saudara, itu bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Tetapi itu berarti masalah kita tidak pernah sebesar dari raja kita, anak domba itu. Maka saudara, dalam tekanan hidup, saat kita melihat grafik turun kita panik. Saat kita melihat klien besar pergi kita bisa gelisah. Saat regulasi berubah kita takut. Tetapi malam hari ini kita doa. Adalah pengakuan bahwa kita bukan pemilik tahta itu. Kita bekerja keras, ya kita harus bekerja keras. Kita punya strategi, ya. Tapi hati kita perlu bersandar pada anak domba itu. Saudaraku, yang kedua dalam kehidupan pekerjaan. Jika raja kita menang lewat pengorbanan, maka kita tidak boleh menang lewat ketidakjujuran, saudara. Ingat, anak domba kita menang melalui pengorbanan. Maka kita anak Tuhan gak boleh menang dari ketidakjujuran. Budaya dunia berkata capai target.
Achieve target at any way, at any cost. Lakukan apapun itu untuk capai target, untuk dapat cuan. Tapi kita mengikuti anak domba artinya integritas lebih penting daripada profit jangka pendek. Kesetiaan lebih penting daripada reputasi yang instan. Takut akan Tuhan lebih penting daripada takut kehilangan peluang. Injil bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tapi juga membentuk cara kita menjalankan usaha. Saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, dalam penyembahan Wahyu 5 kita melihat dalam suasana ibadah di situ. Ada doksologi. Surga penuh dengan nyanyian. Maka malam ini ketika kita berdoa, kita tidak sedang melakukan ritual kecil di Jakarta Utara ini, saudara. Kita sedang bergabung dengan paduan suara sorgawi, saudara. Dengan paduan suara-suara yang memuji, memuliakan Tuhan. Maka pertanyaan mengapa kita bekerja, mengapa kita membangun usaha, mengapa kita berkeluarga, mengapa Tuhan tempatkan saya di peak ini. Supaya melalui hidup kita, anak domba itu makin dikenal. Dan tahtanya makin dialami oleh banyak orang. Saudaraku, saat satu hari nanti semua bisnis akan berhenti, betul? Semua jabatan akan berakhir. Semua rekening akan ditinggalkan. Tetapi yang tetap hanya firman Tuhan, anak domba itu yang tetap. Dan pertanyaannya bukanlah apakah Yesus Raja, bukan. Pertanyaannya adalah untuk kita malam ini. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah merajakan Dia? Tahta anak domba itu dalam kehidupan kita yang adalah baitnya. Kita rajakan Dia dalam kehidupan kita. Apakah Dia raja dalam hidup saya, bisnis saya, ambisi saya, keluarga saya? Karena hanya satu yang layak menerima kuasa, hormat, kemuliaan, pujian. Yesus Kristus, anak domba yang telah disembelih. Dan sekarang berdiri di atas tahta. Mari kita berdoa.